Hiu raksasa ini meneror lautan sekitar 20 juta tahun lalu. Selama 13 juta tahun, hewan seberat 60 ton ini mendominasi perairan hangat di bumi. Meskipun ada yang percaya kalau Megalodon masih hidup sampai sekarang di bagian laut yang paling sepi dan dalam. Lagi panas nih, kayaknya boleh tuh nyebur ke laut. Kamu santuy di air sambil menghadap ke langit. Kamu menutup mata dan bernapas tenang. Airnya segar pas kena badan kamu. Semilir angin nyentuh wajah kamu. Kamu ngerasa tenang banget sampai hampir tidur. Tiba-tiba ada yang nyeruduk kaki kamu. Kamu bangun dan langsung nyoba berenang sampai kamu berhadapan dengan bahaya yang gak terlihat. Untungnya, kamu coba ngelihat dua sirip yang gampang dikenali dan moncong lucu. Ternyata lumba-lumba. Beruntung banget kamu ketemu mereka di alam liar. Lumba-lumba itu deket banget sampai bisa disentuh. Orang bilang kulit lumba-lumba itu kayak karet, tapi menurutmu itu lebih kayak bagian dalam telur rebus. Salah satu lumba-lumba itu deket banget sama kamu sampai kamu nyium aromanya yang asin. Tapi kamu tahu lumba-lumba nggak punya kelenjar keringat. Artinya mereka nggak berkeringat dan nggak berbau. Aroma itu berasal dari air tempat mereka berenang. Predator terbesar dan paling ganas ini pernah mengintai di lautan. Hiu Megalodon mendominasi lautan berabad-abad sebelum punah jutaan tahun lalu. Tapi saintis berhasil nemu beberapa fosil hiu raksasa ini. Kita bisa mempelajari tentang makhluk laut ini berkat fosil gigi raksasanya yang kira-kira seukuran tangan manusia. Rangka Megalodon nggak pernah ditemukan. Rangka hiu sebagian besar tersusun dari tulang rawan. Berarti rangka itu cepat terurai. Untungnya, gigi hiu terus rontok dan tumbuh lagi seumur hidup mereka. Hiu bisa kehilangan 40.000 gigi sepanjang hidupnya. Saintis berhasil meneliti berbagai spesies hiu berdasarkan giginya. Hiu Megalodon punya sekitar 276 gigi. Waktu rontok, gigi ini terdampar di dasar laut selama jutaan tahun dan jadi fosil. Saintis nemu gigi itu dan fosil itu jadi satu-satunya bukti keberadaan Megalodon. Gigi Megalodon banyak ditemukan di seluruh dunia. Artinya, nggak kayak hewan laut lain pada masanya. Megalodon berpindah-pindah tempat. Sekarang pun, kebanyakan hiu dan hewan laut cenderung menetap di satu laut atau samudra. Tapi hiu Megalodon berenang bebas di seluruh dunia, pindah dari perairan tropis ke perairan subtropis. Gigi Megalodon ditemukan di setiap benua selain perairan dingin Antartika. Waktu ditampilkan di film atau TV, Megalodon digambarkan kayak versi raksasa hiu putih. Sebelumnya, ilmuwan meyakini kalau Megalodon dan hiu putih punya nenek moyang yang sama. Ternyata itu nggak benar. Megalodon lebih kayak musuh dari nenek moyang hiu putih, yaitu hiu mako gigi raksasa. Berarti Megalodon nggak begitu mirip sama hiu putih dong. Sebenarnya, Megalodon punya moncong lebih pendek daripada hiu putih. Sirip dadanya juga lebih panjang buat bikin badan hiu raksasa ini lebih kekar dan mengancam. Tapi keduanya punya penciuman luar biasa. Jadi, berenang sambil bawa daging mentah juga bahaya di zaman prasejarah. Sama kayak sekarang kok. Nggak tahu sih apa Megalodon sembunyi di kedalaman kayak yang diyakini sejumlah orang atau emang udah punah. Yang pasti adik sepupunya masih nunggu di sana tuh. Megalodon dan hiu putih suka berburu mamalia laut besar. Jadi mereka bisa ngelakuin aktivitas bareng-bareng. Itu sampai Megalodon bete dan nggak sengaja makan temennya. Ya kita nggak tahu kan. Gaya berburu Megalodon dan hiu putih beda. Hiu putih lebih suka langsung menyerang mangsa dan nyari titik terlemahnya, misalnya kaki atau perut. Kadang, gigi hiu ditemukan nancep di tulang hewan lebih besar, misalnya paus. Tanpa bagian tubuh utama yang mereka pakai buat berenang, hewan laut malang ini nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa kabur. Tapi paus cuma bagian kecil dari menu makanan Megalodon. Ada anjing laut, sapi laut, cumi-cumi, lumba-lumba, dan hiu lain. Megalodon juga nggak bakal nolak kalau ada kelompok ikan kecil yang masuk ke mulutnya. Anggap aja itu camilan setelah makan malam besar dan enak. Meski punya tempurung keras, penyu raksasa juga nggak aman. Megalodon mungkin nganggap itu tantangan. Saintis memakai simulasi komputer buat nyari tahu gaya berburu hiu purba itu. Dengan teknologi ini, saintis tahu kalau gaya serangan Megalodon beda banget sama hiu zaman now. Hiu zaman now langsung nyerang titik paling lemah mangsa mereka, misalnya perut anjing laut yang empuk. Gigi Megalodon cocok buat ngegigit area tulang rawan yang keras.
Jadi, dari bukti yang didapat, Megalodon ngunyah dulu sirip keras mangsa mereka biar mereka nggak bisa kabur. Setelah itu, mereka meluncurkan serangan terakhir. Sebagian orang yakin kalau Megalodon masih hidup, lagi mengintai di kedalaman perairan samudra. Tapi kayaknya itu nggak bener deh. Megalodon adalah spesies air hangat. Artinya, mereka nggak bisa bertahan di perairan dingin laut yang dalam. Sebagian besar mangsa Megalodon hidup di perairan dangkal. Jadi, sedikit banget mangsa Megalodon di laut dalam. Intinya, kalau ada hewan sebesar Megalodon yang masih hidup sekarang, kita pasti udah ngelihat hewan itu. Tapi kamu nggak mungkin ketemu Megalodon. Sama kayak kita, hiu itu lebih suka perairan hangat. Daerah laut dalam terlalu dingin buat hewan ini, dan makanan di bawah sana langka. Seluruh tubuh mereka juga harus berkembang biar nggak hancur karena tekanan air yang besar di bawah sana. Jadi, kemungkinannya mereka udah punah. Tapi bukan mustahil sih, mereka masih ada. Kabar baik nih buat kamu kalau ketemu Megalodon. Mereka mungkin nggak akan makan kamu. Kamu terlalu kecil buat Megalodon meskipun kamu lagi sama teman-teman kamu. Hiu ini makan paus yang panjangnya lebih dari 15 meter. Tapi lain ceritanya kalau kamu ngadain pesta di pantai. Kalau pantainya dipenuhi orang yang berenang, hiu ini mungkin bakal mengintai dan menelan beberapa manusia tanpa dikunyah. Nama Megalodon yang nyermin itu berasal dari dua kata bahasa Yunani. Megas berarti besar dan odon berarti gigi. Kalau digabung artinya gigi besar. Dia jelas sesuai sama namanya. Satu giginya aja ukurannya sebesar tangan manusia. Totalnya ada 276 gigi besar dalam 5 baris. Sepanjang sejarah, cuma kucing bergigi pedang dan T-Rex yang punya gigi lebih besar. Kayaknya seru kalau mereka bertarung. Megalodon punah jutaan tahun lalu, dan cuma gigi besarnya yang ditemuin sama arkeolog modern. Mereka benar-benar punah dengan meninggalkan sedikit jejak. Saintis meyakini seiring waktu, permukaan laut turun dan suhu laut ngedrop drastis. Lebih dari sepertiga biota laut punah waktu laut jadi dingin dan sejumlah hewan di dasar rantai makanan merosot. Ini berakibat buruk bagi predator puncak yang lapar. Maaf ya. Suhu jadi terlalu dingin buat hiu yang suka kehangatan ini. Kondisi ini bikin mereka susah bereproduksi karena mereka melahirkan di perairan hangat. Megalodon biasanya digambarkan sebagai hiu putih raksasa, tapi ini cuma mitos. Sebenarnya, nenek moyang hiu putih zaman now hidup di zaman yang sama dengan Megalodon. Tapi mereka bisa dibilang musuh dan kerap bersaing. Hiu putih lebih jago berburu dengan ukuran yang lebih kecil dan kelincahannya buat ngerebut mangsa Megalodon dengan cepat. Mereka juga dikenal memangsa bayi Megalodon yang ukurannya cuma setengah ukuran mereka. Ini memperkuat kepunahan mereka. Meskipun hiu putih nggak bisa menang lawan Megalodon dewasa kalau bertarung, mereka nggak ada takut-takutnya tuh nyuri makanan Megalodon. Megalodon cuma kebagian ikan besar dan paus, tapi suplai makanannya mulai habis waktu paus pergi ke laut baru yang lebih dingin. Paus beradaptasi untuk lebih memilih suhu dingin dan ninggalin Megalodon. Jadi, penyebab kepunahan Megalodon itu antara kelaparan atau kedinginan pada zaman es. Megalodon lebih mirip hiu banteng daripada hiu putih. Moncongnya pendek, rahang bawahnya rata, dan sirip dadanya besar buat menopang berat badan dan ukurannya yang gede banget. Meski menyeramkan, hiu ini sebenarnya sayang keluarga loh. Beberapa daerah pembibitan Megalodon ditemukan di Florida, Maryland, dan Panama. Mereka melahirkan bayi mereka di daerah perairan dangkal. Nah, kita tahu ini dari banyak gigi kecil Megalodon yang ditemukan di daerah sini. Mereka punya pengasuh juga nggak ya? Megalodon adalah hiu terbesar yang pernah ada. Bukan cuma itu, Meg adalah salah satu ikan terbesar dan predator terbesar dalam sejarah bumi. Meg diketahui bisa tumbuh sampai 20 meter lebih, atau 3 kali lebih panjang dari hiu putih besar paling besar yang pernah tercatat. Ukuran betinanya juga sekitar 2 kali lipat ukuran yang jantan. Megalodon bisa menelan mobil kecil tanpa menyentuh giginya kalau mobil udah ada waktu itu. Giginya bisa tumbuh melebihi 18 cm. Kayaknya kita butuh perahu lebih besar plus berlapis baja juga karena hiu ini bisa dengan mudah mengunyah menembus kapal. Sang teror bawah air ini bisa menggigit kapal menjadi 2 dengan rekor kekuatan gigitan terkuat di seluruh dunia hewan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah punah. Tekanan gigitan ganasnya bisa sampai 20 ton. Itu sekitar 108.000 kali kekuatan manusia dan 10 kali kekuatan gigitan buaya masa kini.
rahang Mac kuat banget loh. Sampai-sampai gigitan T-Rex aja jadi kayak gigitan nenekku kalau gigi palsunya dilepas. Bahkan, saking besar dan kuatnya, Megalodon gak punya predator alami. Mac adalah raja lautan tanpa tanding yang berenang bebas dari satu samudera ke samudera lain. Makhluk buas ini ditemukan di seluruh dunia, dari Amerika sampai Eropa, dan Australia sampai Jepang. Andai aja negara-negara udah ada waktu itu. Fosil Mac ditemukan di semua benua, kecuali Antarktika. Lagian, siapa juga yang mau tinggal di sana? Menurut sains, Megalodon punah lebih dari 3,6 juta tahun lalu. Tapi mungkin gak sih Megalodon masih hidup di lautan terdalam? Baru sekitar 20% lautan yang sudah dijelajahi, dan titik terdalamnya, Palung Mariana, punya kedalaman 11 km. Jadi, siapa yang tahu apa yang berkeliaran di dasar sana? Andai berhasil sampai ke sana, kemungkinanmu ketemu Megalodon juga kecil. Hiu suka perairan pesisir yang lebih hangat, kayak kita. Hidup di lautan dalam pasti terlalu dingin buat Mac, dan makanan juga langka. Seluruh tubuh Mac juga harus berevolusi supaya nggak hancur karena tekanan air yang luar biasa di sana. Kemungkinan Megalodon masih ada sangatlah kecil, tapi bukan nggak mungkin sih. Kabar baiknya, kalau kamu ketemu Megalodon, kemungkinan besar dia nggak bakal makan kamu. Kamu terlalu kecil untuk jadi makanannya. Bahkan kalau kamu ngajak beberapa teman, Mac memakan paus yang panjangnya lebih dari 15 meter. Kalau kamu ngadain pesta pantai, nah ini lain cerita. Di pantai yang penuh orang berenang, hiu mungkin banget datang dan nyaplok beberapa manusia ke mulut raksasanya tanpa perlu mengunyah. Tapi tunggu, coba mundur dulu. Gimana Mac bisa ngalahin paus 15 meter? Awalnya, Mac menggigit siripnya, jadi si paus gak bisa berenang kabur. Terus, dia ngunyah si paus sepotong demi sepotong dengan santainya. Karena ukurannya, hiu harus melahap lebih dari 1 ton makanan setiap hari supaya tetap hidup. Mirip aku. Konsumsi makanannya bikin tubuh Megalodon jadi berat banget. Kisarannya antara 50 sampai lebih dari 100 ton. Bayangin aja, itu setara 7-16 gajah Afrika dewasa loh. Supaya bisa makan sebanyak itu, rahang Mac harus terbuka lebar pastinya. Rahang Megalodon bisa melebar sekitar 3 meter. Itu cukup buat menelan manusia dewasa yang berjejer. Nama Megalodon yang mengerikan berasal dari 2 kata Yunani, odon yang artinya gigi dan megas yang artinya besar. Kalau digabungkan hasilnya gigi besar, dan wujudnya sesuai dengan namanya. 1 giginya aja seukuran kepala manusia. Mac punya total 276 gigi raksasa dan ada 5 baris gigi mengerikan di mulutnya. Sepanjang sejarah, cuma Sabertooth sama T-Rex yang punya gigi lebih besar. Kayaknya seru ya kalau diadu. Megalodon lenyap jutaan tahun lalu, hanya menyisakan gigi besar yang ditemukan oleh para arkeolog modern. Megalodon menghilang hampir tak berjejak. Para ilmuwan meyakini, seiring waktu, permukaan laut turun dan suhu lautan turun dengan cepat. Lebih dari sepertiga kehidupan laut musnah waktu lautan mendingin, dan jumlah hewan di dasar rantai makanan ikut anjlok. Ini bencana bagi predator puncak, jadi sedih. Selain itu, suhu laut jadi terlalu dingin juga buat hiu yang suka kehangatan. Jadi Megalodon sulit bereproduksi karena mereka berkembang biak di perairan hangat. Megalodon biasanya digambarkan mirip hiu putih besar versi raksasa, tapi ini cuma mitos. Sebenarnya, nenek moyang hiu putih besar sekarang ini udah ada waktu Mac hidup. Tapi mereka bukan sohib dan bahkan sering saling bersaing. Hiu putih besar adalah pemburu yang lebih baik karena ukurannya yang kecil dan kelincahannya memungkinkannya mencuri mangsa Mac. Katanya mereka juga sering makan anak-anak Mac yang ukurannya cuma setengah dari tubuh mereka. Ini pun makin mempercepat kepunahan Mac, padahal bayi Megalodon lumayan besar, sekitar 2 meter. Meski hiu putih besar bukan tandingan Mac dewasa, mereka nggak takut nyuri makanan Mac. Jadi, Mac cuma bisa makan ikan besar dan paus. Tapi persediaan makanannya ini juga mulai habis karena paus berenang ke lautan baru yang lebih dingin. Paus beradaptasi untuk lebih menyukai suhu dingin, dan teman kita Mac pun ditinggalkan. Kemungkinan Megalodon punah karena mati kelaparan atau kedinginan waktu zaman es. Alih-alih hiu putih besar, Megalodon lebih mirip hiu banteng modern. Mac punya moncong pendek, rahang bawah datar, dan sirip dada besar untuk mendukung berat dan ukurannya yang besar. Meski tampangnya serem, Mac peduli banget sama teman-teman dan keluarganya. Beberapa wilayah kembang biak Megalodon ditemukan di Florida, Maryland, dan Panama.
Megalodon bereproduksi di perairan dangkal. Kita tahu dari banyaknya gigi megalodon kecil yang ditemukan di area ini. Megalodon punya babysitter juga nggak ya? Tapi, kenapa ada banyak banget gigi megalodon yang bisa kita teliti? Karena kebiasaan makan yang berantakan dan agresif, gigi hiu sering tanggal. Hiu kehilangan satu set gigi setiap 1 hingga 2 minggu sekali. Totalnya 40.000 gigi seumur hidup. Pasti mereka bingung harus ngelempar ke atas genteng atau ke tanah. Tapi karena ini, gigi mereka banyak yang tenggelam ke dasar laut. Untungnya, gigi ini juga bagian terkeras dari kerangka hiu. Makanya ada banyak gigi yang selamat dan menjadi fosil. Bisa dibilang, temuan pertama gigi Meg bikin banyak orang bingung. Penemu-penemu awal mengira gigi Meg adalah lidah ular purba yang membatu. Gigi Meg bahkan sering disebut batu lidah. Banyak orang juga mengira Megalodon hidup berdampingan dengan dinosaurus. Keren juga sih kalau dipikir-pikir. Tapi ini cuma mitos. Dino punah sekitar 66 juta tahun lalu, dan Megalodon baru muncul jauh kemudian. Fosil Meg tertua hanya berusia sekitar 23 juta tahun, tapi sulit menentukan tanggal pastinya. Kalender pun belum ada waktu itu. Megalodon bahkan punah jauh sebelum manusia berevolusi. Homo sapiens pertama, atau bisa dibilang nama kerennya manusia pertama, muncul sekitar 2,5 juta tahun lalu. Tapi gimana kalau Megalodon gak punah? Populasi paus terus turun secara drastis sejak Megalodon terakhir ada. Jadi, jumlah paus yang bisa dimakan Megalodon juga makin sedikit. Paus juga udah jauh lebih pintar dan belajar cara baru buat melindungi diri. Mereka jadi lebih sulit untuk dimangsa. Diperkirakan, paus memakan sekitar 12 ton makanan tiap harinya. Kalau masih ada di dekat pantai dengan nafsu makan sebesar itu, Megalodon terpaksa harus makan ikan lebih kecil, dan jumlah ikan besar untuk kita, manusia, pasti makin sedikit. Megalodon yang usil ini juga bisa melacak perahu nelayan dan mencuri ikan yang udah susah payah mereka kumpulkan. Bisa dibilang, jumlah ikan di pasar dan supermarket dekat rumah kita bakalan berkurang drastis. Karena suhu laut kita memanas lagi, Megalodon juga akan berkembang biak pesat dan bereproduksi lebih cepat. Bakal ada makin banyak mesin pengunyah raksasa ini di laut. Pasokan ikan kita pun jadi makin dikit. Masalah besar juga bakal dihadapi kapal kargo dan kapal pesiar. Bayangin kalau kamu ketemu salah satu hiu usil ini waktu kamu lagi berjemur di geladak. Orang-orang yang berenang di pantai pun mungkin bisa dimakan. Karena Megalodon bereproduksi di perairan dangkal, pantai-pantai favorit kita pasti bakal jadi area bermain anak-anak hiu yang berbahaya. Loh, anak-anak yang main voli pantai tadi kemana? Perasaan tadi masih ada. Laut Karibia Selatan, 21 Juli 2047. Akhirnya kesampaian juga. Lembaga riset tempatmu bekerja baru aja dapat kabar soal hiu besar yang terlihat di lepas pantai Panama. Saintis lokal telah mengonfirmasi kalau itu adalah Megalodon. Lalu, kamu diberi misi untuk mengamati bagian dalam dan luarnya dari dekat. Hari ini juga bertepatan dengan ulang tahunmu. Tapi ntar aja deh motong kuenya. Mereka udah dapat spesimennya, dan si Meg mulai pingsan setelah dibius dengan 10 kali dosis obat penenang gajah. Tapi waktumu mepet banget, pengaruh obatnya akan hilang dalam setengah jam. Oke, saatnya beraksi, ucap ketua peneliti sambil menepuk punggungmu. Semoga berhasil, tapi ingat, jangan dekat-dekat ke turbin. Oh iya, turbin itu terpasang di depan hiu biar airnya terus ngalir ke dalam insang. Tanpa aliran air, Megalodon nggak akan bisa bernafas. Oke, sahutmu sambil nyemplung ke air. Kamu nyetel timer selama 25 menit di jam tanganmu, buat jaga-jaga aja. Hiu itu nggak begitu jauh dari permukaan air. Panjangnya 18 meter dan beratnya sekitar 50 ton, atau kurang lebih seukuran gerbong kereta. Hiu betina itu emang bongsor, panjang pejantannya paling cuma 12 meter. Kamu mulai berenang mendekat, melepas salah satu sarung tanganmu, lalu mengulurkan tangan untuk memegang kulitnya. Ternyata kulitnya sekasar amplas dan dipenuhi sisik mirip gigi. Sisiknya melengkung ke sirip ekor untuk mengurangi tarikan saat berenang. Gimana keadaan di bawah? Jangan lama-lama. Semua aman, Pak. Ini bakal cepat selesai kok. Kamu ngeluarin tabletmu dan ngebuka aplikasi X-ray. Kemudian, kamu mengangkatnya di depan matamu sambil menggerakkannya di sepanjang tubuh si hiu. Layarnya nunjukin semua detail di bagian otot kuatnya. Jaringan merah ini perlu oksigen untuk membantunya berenang jauh.
Lalu, ada jaringan otot putih yang nggak perlu oksigen karena cuma dipakai untuk menambah kecepatan. Kamu ngubah pengaturan tabletmu ke tampilan rangka, dan ternyata semua rangkanya berupa tulang rawan. Kita juga punya tulang yang sama di bagian hidung dan telinga. Rangka kayak gini bikin tubuh si Meg jadi ringan. Jadi, dia bisa meluncur di dalam air tanpa ngeborosin energi. Kecepatan luncurnya kurang lebih 5 meter per detik, atau 2 kali kecepatan hiu putih. Berat badan hiu ini bisa bikin organ dalamnya remuk saat di darat, karena dia nggak punya tulang rusuk. Umurnya berapa ya? Kamu mulai ngezoom ukuran tulang belakangnya. Di situ ada pengapuran. Begitupun dengan rahangnya. Tapi hal itu bikin tulangnya lebih kuat. Kamu bikin penampang melintang cakram tulang belakangnya di aplikasimu. Dan di situ terdapat garis-garis. Sama kayak cincin pohon. Garis ini bisa ngasih tahu umur dan riwayat pertumbuhan si hiu. Dan setelah kamu hitung, jumlahnya ada 15. Berarti umurnya udah mencapai separuh masa hidupnya. Tengkorak si Meg terbuat dari tulang rawan yang lebih padat untuk melindungi otaknya yang berbentuk Y. Moncongnya mirip spons, jadi bisa membal saat terkena benturan dan nggak akan patah. 20 menit lagi efek biusnya bakal hilang. Gimana perkembangannya? Ucap ketua peneliti dari radio. Baru selesai menganalisis otot dan rangka, lanjut ke bagian indera. Oke. Kamu berenang ke salah satu mata hitamnya, ngeri banget. Hiu itu seakan-akan lagi memelototimu sebagai seonggok daging yang bisa jadi santapan berikutnya. Duh, kenapa sih kamu nggak punya kelopak mata aja? Aku jadi nggak tahu kalau kamu pingsan kan? Di belakang matanya, kamu ngeliat lubang kecil. Oh, ini telinganya. Hiu memang nggak punya telinga luar, tapi pendengarannya masih bagus kok. Ikan besar ini bisa mendengarmu bergerak di dalam air dari jarak 10 kali panjang lapangan sepak bola. Frekuensi rendah dari cipratan yang nggak beraturan akan menarik perhatiannya. Berarti ada mangsa yang terluka. Dari bagian ini, kamu ngikutin gurat sisinya. Garis samar ini memanjang di sisi tubuhnya. Sistem khusus pada hiu ini bisa mendeteksi gerakan terkecil di dalam air, mulai dari jarak suatu objek sampai arah datangnya. Jadi, seluruh tubuh hiu bisa diibaratkan seperti satu telinga raksasa. Aku periksa lubang hidungmu dulu deh. Karena cuma untuk mengendus mangsa, lubang hidung ini nggak mengarah ke tenggorokan dan sistem pernafasan seperti halnya manusia. Jadi, hewan ini nggak bisa bersin. Semua aroma akan masuk ke saluran hidung, melewati lipatan kulitnya yang dipenuhi dengan sel sensorik. Semua sel ini bertugas ngirimin informasi ke bulbus olfaktorius yang mengarah ke otak. Bahkan, hidung hiu putih bisa mencium setetes darah di kolam ukuran Olimpiade. Matamu ngelirik ke jam tangan, 10 menit lagi. Kemudian, kamu ngecek insangnya. Air terus ngalir ke dalamnya. Insang hiu bisa mengekstrak oksigen dari air. Dari sini juga, tubuh hiu ngeluarin karbon dioksida. Jadi, fungsi insang sama kayak paru-paru. Tapi pergantian oksigen menjadi karbon dioksida terjadi di level sel. Kemudian diangkut oleh darah. Kamu ngubah lagi pengaturan tabletmu jadi tampilan peredaran darah. Nah ini nih, jantung hiu yang berbentuk S. Ukurannya terbilang kecil untuk tubuh jumbonya, dan di dalamnya cuma ada 2 bilik. Jantung hiu bertugas ngirimin darah menuju insang, dan dari sini oksigen akan diambil, kemudian diangkut ke jaringan tubuh. Otot hiu bisa menghangatkan darah dengan selalu bikin tubuhnya bergerak di dalam air. Hal ini cuma bisa terjadi karena letak vena dan arteri yang bolak-balik ke jantung saling berdekatan. Selain itu, Megalodon bisa berburu di perairan dingin karena darahnya lebih hangat dari suhu sekitar. Jadi, nggak seperti ikan lain. Suhu Megalodon nggak tergantung pada lingkungan. Meski begitu, Meg lebih suka berenang di perairan hangat sih. Artinya, nggak ada hewan lain yang bisa ngumpet darinya. Seluruh badannya dirancang untuk mengendus dan melahap semua jenis mangsa. Peralatan vital kita mengalami fluktuasi. Ayo cepetan. Iya, sebentar. Tinggal satu lagi. Dari tadi kamu nyoba menjauh dari bagian ini, tapi kamu perlu ngecek mulut dan saluran pencernaannya. Kamu pun berenang ke rahangnya dan tetap jarak dari arus yang mengalir ke wajahnya. Rahang si hiu dibuat ngebuka biar lebih gampang dicek. Ukurannya gede banget, lebarnya 3 meter dan tingginya 2,7 meter. Bahkan kamu bisa masuk ke dalamnya dengan berdiri sambil menggendong temenmu di atas bahu.
Mulut Megalodon bisa ngebuka sampai 100 derajat, jadi muat banget buat nelan mangsa terbesar seperti ikan besar, paus, atau hiu lain. Ia juga perlu melahap 1.100 kg makanan setiap hari. Angka ini bahkan lebih banyak dari jumlah makanan yang dikonsumsi rata-rata manusia dalam setahun full. Berat tekanan rahangnya bisa mencapai 14.000 kg atau mirip-mirip kayak digencet mobil. Hiu putih cuma seberat 1.800 kg dan manusia cuma 72 kg. Oh, giginya itu loh, ada 250 gigi dalam 5 baris. Gigi super tajam ini bisa dipakai untuk motong tulang paus. Posisinya agak miring karena tenggorokan biar semua mangsa yang ketangkep nggak bisa lolos dari cengkramannya. Gigi terbesarnya seukuran telapak tangan manusia. Kamu jadi makin tertarik dan terus mendekat. Jarakmu tinggal sekian sentimeter, lalu tiba-tiba, wush! Arus turbin mendorongmu masuk ke mulut hiu. Tekanan airnya membawamu ke belakang tenggorokannya. Pemindai X-ray-mu nunjukin banyak sel sensorik. Untungnya, hiu nggak suka memangsa manusia, tapi mereka baru tahu rasanya setelah icip dulu kan? Makanya, hiu menggigit manusia, bukan untuk dimakan, tapi untuk diicip aja. Kamu ngeluarin bola logam seukuran apel dan memasukkannya ke mulut Megalodon. Prop ini kemudian masuk ke kerongkongannya. Saluran makanan hiu nggak berbentuk pipa kecil kayak kita, tapi hampir selebar lambungnya. Lambung hiu berbentuk U, di dalamnya dipenuhi asam dan enzim super kuat. Nah, karena hiu nggak ngunyah makanannya, semua makanan yang masuk ke mulut akan diubah jadi cairan lembek oleh asam lambung dan enzim tadi. Dari sini, bubur tadi masuk ke bagian usus yang relatif pendek untuk ukuran tubuhnya. Tapi evolusi punya trik cerdas untuk nambahin area permukaannya, yaitu bagian dalam ususnya punya bentuk spiral. Tujuannya agar si hiu bisa nyerap nutrien dari makanannya. Gawat, alat vital hiu itu mulai hidup. Sang ketua peneliti nyoba ngobrol sama kamu, tapi pesan yang tersampaikan malah putus-putus. Kebagian, dengar nggak? Bangun! Hah? Halo? Kedengeran nggak? Kamu ngeliat jam tanganmu, tinggal 5 menit. Kamu harus bisa berenang ngelawan arus. Semoga aja berhasil. Saat probe ngelewatin saluran pencernaan si Meg, kamu ngambil X-ray rongga tubuhnya lagi dari dalam mulutnya. Wah, livernya bisa terlihat tuh. Ukurannya gede banget. 9% ruang di tubuhnya cuma ditempati liver. Dan berat organ ini sekitar 25% berat badannya. Liver Megalodon banyak mengandung minyak untuk membantunya mengapung di atas air. Duh, tubuh si Meg kelihatan mulai gerak-gerak tuh. Ternyata ada bayi. Bayi hiu siap berburu sendiri setelah mereka lahir. Ukuran tubuhnya pasti 2 meter. Berarti si hiu nggak sendirian. Turbinnya udah mati dan timermu mulai bunyi. Kan masih ada 5 menit. Salah. Hiu itu mulai bergerak. Kamu berenang keluar dari mulutnya secepat mungkin dan sekuat tenaga kembali ke perahu. Meski masih kelihatan lemes, si Meg tetap jago renang. Hewan bongsor itu langsung ngejar kamu saat kamu sampai di permukaan. Timmu memegangi tanganmu untuk narik tubuhmu ke perahu dan langsung melesat. Saat itu, Meg naik ke permukaan air. Dia mengikutimu beberapa saat, tapi kemudian nggak tertarik lagi. Phew, nyaris saja. Haha, selamat ulang tahun. Waktunya potong kue.